Assalamualaikum, kita berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi buku besar. Buku besar adalah merupakan proses pencatatan sekelompok atau keseluruhan akun, yaitu akun aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Masing-masing akun yang akan dicatat itu dilakukan pencatatan dalam kartu terpisah. Artinya masing-masing akun gitu. Satu akun, satu buku besar berpindah dengan akun lainnya. Nah, kemudian nanti dari masing-masing akun secara kartu terpisah tersebut digabung menjadi satu menggunakan binder. Maksud digabung menjadi satu menggunakan binder itu adalah menggunakan kolom, bentuk kolom dari bentuk buku besar. Nah, biasanya kita gunakan jenis 4 kolom. Nah, kita langsung praktek ke proses pencatatan buku besar. Nah, data yang dibutuhkan dalam proses pencatatan atau posting ke buku besar. Posting ke buku besar ini adalah diambil dari data jurnal umum. Jadi, data yang dibutuhkan adalah yang pertama, data transaksi. Ya, biasanya data transaksi ini digunakan untuk menulis di kolom keterangan. Kedua, ini yang paling penting, yaitu datanya diambil dari jurnal umum. Karena untuk buku besar itu bersumber dari jurnal umum, bisa jurnal penyesuaian dan sebagainya. Jadi pokoknya diambil dari jurnal umum untuk saat ini. Nah, buku besar yang akan kita buat, buku besar ini merupakan jenis, ini binder, jadi dikatakan satu binder ini satu kesatuan ini. Ya, jadi satu kesatuan. Kelompok akunnya apa? Kelompok akun kas. Ya, disusun secara binder ini, jadi secara kesatuan. Ini menggunakan 4 kolom, terlihat dari mana? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom keempat. Maka disebut ini buku besar, bentuk buku besar 4 kolom. Nah, pertama, ini nama akun. Jangan lupa, di dalam menulis buku besar, nama akunnya jangan lupa. Pertama nama akun, kemudian kode akun. Baru kemudian dibuat bentuk kolom dari buku besar ini. Nama akun, sumber nama akun diambil dari jurnal umum. Yang pertama kita ambil dulu kas. Ya. Ini nama akunnya kita buat kas. Kode akunnya ini diambil dari ref ini. Ya. Jadi nama akun kas, kode akunnya 101. Maka di sini bisa terlihat nama akun kas, kode akunnya 101. Kolom untuk buku besar ini ada tanggal, berarti ini bulan dan Maret, dan ini tanggal transaksi. Diurutkan ya, diurutkan dari mulai tanggal awal sampai akhir. Ya. Keterangan tersebut diambil dari perubahan kas yang terjadi di jurnal umum itu akibat apa. Nah, untuk keterangan ini kita ambil dari data soal. Dari data soal ini ya. Jadi untuk mengisi keterangan, acuannya adalah kalian melihat dari soal atau transaksi. Ya. Kemudian ref di sini, ref yang ada di buku besar berbeda dengan kode ref yang ada di jurnal umum. Ref di sini digunakan untuk apa? Bahwa transaksi tanggal 1 buku besar kas ini diambil dari jenis jurnal apa? Ya. Kebetulan sumber yang kita ambil adalah jurnal umum. Maka di sini dibuat JU. JU itu kesingkatan dari jurnal umum. Jurnal umum 1 ini adalah halaman. Kenapa ada disebut halaman? Karena kalau di perusahaan jurnal umum itu bisa berpuluh-puluh halaman. Ya. Nah, sedangkan yang kita buat cuma JU1. Kenapa? Karena ya kita asumsikan ini adalah cukup hanya untuk 1
halaman. Maka di situ jurnal umum halaman 1. Jadi di sini menunjukkan JU bahwa data transaksi tersebut bersumber dari jurnal umum ada pada halaman 1. Debit, ini ada transaksinya, debit, kredit. Nah, saldonya ada debit, ada kredit. Kita langsung ke contoh soal. Nah, kita acuan ke tanggal 1. Kas tanggal 1. Ya. Kas tanggal 1, dilihat di mana? Dia ada di debit. Ya. Kas tanggal 1 ada di debit. Nah, di sini, maka di sini tanggal 1 tulis di debit 10 juta, maka saldo pun ditulis di debit 10 juta. Nah, untuk keterangan setoran modal awal ini di mana terlihat? Di soal. Nah, di soal kan kita lihat diketahui modal salon Anita awal Maret, berarti awal Maret tanggal 1 Maret sebesar 10 juta dalam bentuk tunai. Berarti ini adalah merupakan setoran modal awal salon Anita. Maka dibuat di sini setoran modal awal. Ya, bisa dipahami. Kemudian berikutnya untuk transaksi tanggal 5. Kita lihat tanggal 5 kas ada. Di sini terlihat ada kas dicatat di kredit. Ingat di sini dicatat di kredit, maka tinggal mindahkan tanggal 5, rep-nya dulu berasal dari jurnal umum halaman 1 di kredit 750.000. Kemudian saldonya karena di sini di saldo awal tanggal 1 dicatat di debit, maka debit dan kredit itu dilakukan pengurangan. Sehingga 10 juta dikurang 750.000, maka hasilnya 9.250.000. Kenapa di sini ditulis debit? Karena 10 juta dikurang 750 hasilnya positif. Maka di sini ditulis di debit. Ya, sama-sama debitnya masih besar. Ya. Berbanding ibaratnya 10 juta di debit, kreditnya 750 di kredit, berarti kan masih saldonya lebih, sisanya masih besar di debit. Ya. Nah, sedangkan untuk keterangan pembelian tunai ini kita lihat ke soal. Kita lihat tanggal 5 Maret 2009 dibeli perlengkapan salon sebesar 750 secara tunai. Berarti ini menunjukkan perubahan kas tersebut terjadi diakibatkan oleh adanya pembelian perlengkapan secara tunai. Maka di sini dibuat pembelian tunai atau dibuat juga di sini pembelian perlengkapan secara tunai boleh. Ya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 10 di sini dilihat ada ya. Tanggal 10 ada kas. Dicatat di mana? Di kredit juga. Senilai 800.000. Maka di sini buat tanggal 10, jurnal umum 1, tulis di kredit 800.000, maka di sini saldonya karena ini debit dan kredit maka 9.250.000 dikurang 800.000, maka hasilnya saldonya masih ada 8.450.000. Nah, sedangkan untuk keterangannya di sini tertulis DP down payment ya. Peralatan salon, kita lihat di sini transaksinya bagaimana. Tanggal 10 Maret dibeli alat setim rambut sebanyak 2 buah seharga 900.000 dari toko Eva, baru bayar. Berarti baru bayar. Sedangkan ini kan 2 buah masing-masing 900, 2 kali 9 kan 1.800.000. Jadi baru dibayar 800. Maka itu istilah dalam transaksi sehari-hari disebut sebagai DP, baru bayar DP-nya 800, berarti dia masih punya hutang 1 juta. Nah, maka di sini Ibu buat DP peralatan salon senilai 800.000 ini, ya. Kemudian untuk tanggal 20, kita lihat tanggal 20 di sini kan ada kas, ya. Kas dicatat di mana? Nah, di kredit. Ya, di kredit berarti maka di sini dibuat tanggal 20
Jurnal umum red ditulis di kredit 1 juta. Sehingga di sini saldonya 8.450.000 dikurang 1 juta, maka tinggal sisa 7.450.000. Nah, untuk tulisan keterangan pelunasan hutang kita lihat di transaksi soal tanggal 20. Di sini tertulis 20 Maret 2009 dibayar pelunasan dari transaksi 10 Maret. Berarti di sini membayar hutang, pelunasan hutang. Maka di sini dibuat pelunasan hutang. Oke, selanjutnya tanggal 22. Ya, tanggal 22 ada kas. Kas catat di mana? Di kredit senilai 6 juta. Maka di sini juga sama. Tanggal 22 jurnal umum ya sumbernya di kredit 6 juta. Nah, sehingga di sini saldonya 7.450.000 dikurang 6 juta berarti sisanya 1.450.000. Nah, untuk pembayaran sewa dilihat dari sini. Tanggal 22 dilihat di sini tanggal 22 Maret 2009 dibayar tunai sewa ruangan berarti untuk membayar sewa. Maka di sini ditulis pembayaran sewa. Terakhir tanggal 25. 25 di sini dilihat kas ditulis di mana? Di debit. Maka di sini 25 sumber jurnal umum halamannya ya jurnal umum halaman 1 di debit 1 juta. Maka di sini lihat debit dengan debit maka ditambah. Jadi 1.450.000 ditambah 1 juta. Maka hasilnya 2.450.000. Nah, ini nanti saldo akhir inilah yang akan digunakan nanti untuk ke posting neraca. Jadi buku besar ini nanti akan digunakan untuk membuat posting ke tahap proses siklus akuntansi berikutnya yaitu menyusun neraca perusahaan. Jadi ingat, kalau debit sama kredit itu dikurangin. Tapi kalau debit dengan debit ditambah dan jika kredit dengan kredit juga ditambah. Ya, jadi fokusnya di situ. Debit sama debit ditambah, kredit sama kredit ditambah, tapi kalau debit dengan kredit atau kredit dengan debit itu dilakukan pengurangan. Nah, untuk keterangan pendapatan salon kita lihat ke sini. Di sini dilihat tanggal 25 Maret 2009 menyelesaikan pekerjaan salon dengan pembayaran 1.500.000 diterima 1 juta berarti baru nerima pendapatan salon 1 juta. Maka di sini dibuat pendapatan salon. Oke. Jadi untuk ini baru satu akun. Nah, untuk akun selanjutnya kalian mengerjakan sendiri seperti melanjutkan ada modal, ada perlengkapan, peralatan, ada hutang, beban sewa, ada piutang dan ada pendapatan. Coba kalian kerjakan untuk buku besar selanjutnya, kemudian dikirim di kolom kuis. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal. Terima kasih Bu Akira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.